Hansel dan Gretel. Seorang penebang kayu yang miskin tinggal bersama istri dan dua anaknya di tepi hutan yang luas. Anak laki-laki bernama Hansel dan anak perempuan bernama Gretel. Ia hanya memiliki sedikit makanan untuk dimakan, dan suatu ketika terjadi kelaparan besar di negeri itu, ia tidak bisa lagi mendapatkan makanan sehari-hari. Ketika ia berbaring di tempat tidurnya di malam hari, berguling-guling dalam kegelisahannya, ia mengeluh dan berkata kepada istrinya, "Apa yang akan terjadi dengan kita? Bagaimana kita dapat memberi makan anak-anak kita yang miskin jika kita tidak memiliki apa-apa untuk diri kita sendiri?" "Aku beritahu kamu, suamiku," kata wanita itu, "pagi-pagi sekali kita akan membawa anak-anak ke hutan, tempat yang paling lebat, dan kita akan menyalakan api untuk mereka dan memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan kemudian kita akan pergi ke tempat kerja dan meninggalkan mereka sendirian. Mereka tidak akan menemukan jalan pulang, dan kita akan menyingkirkan mereka." "Tidak, perempuan," kata laki-laki itu, "saya tidak akan melakukan itu. Bagaimana saya bisa tega meninggalkan anak-anak saya sendirian di hutan? Binatang buas akan segera datang dan mencabik-cabik mereka." "Oh, engkau bodoh," kata wanita itu, "kalau begitu kita berempat harus mati kelaparan, dan sebaiknya engkau membuat papan untuk peti mati kita," dan wanita itu tidak memberikan ketenangan sampai pria itu setuju. "Tapi saya merasa sangat kasihan pada anak-anak yang malang itu," kata pria itu. Kedua anak itu juga tidak dapat tidur karena kelaparan, dan mereka telah mendengar apa yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Gretel menangis terseduh-seduh, dan berkata kepada Hansel, "Sekarang semuanya sudah berakhir." "Tenanglah, Gretel," kata Hansel, "janganlah bersedih, aku akan segera menemukan cara untuk menolong kita." Dan ketika orang-orang tua itu tertidur, ia bangun, mengenakan jubah kecilnya, membuka pintu ke bawah, dan merayap keluar. Bulan bersinar terang, dan kerikil-kerikil putih di depan rumah berkilauan seperti uang perak. Hansel membungkuk dan memasukkan sebanyak mungkin ke dalam saku mantelnya. Kemudian ia kembali dan berkata kepada Gretel, "Hiburlah adikku, dan tidurlah dengan tenang, Allah tidak akan meninggalkan kita," dan ia pun kembali ke tempat tidurnya. Ketika fajar menyingsing, tetapi sebelum matahari terbit, perempuan itu datang dan membangunkan kedua anak itu dan berkata, "Bangunlah, hai anak-anak pemalas, kita akan pergi ke hutan untuk mengambil kayu." Wanita itu memberikan sepotong roti kepada mereka masing-masing dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk kalian makan, tetapi jangan dimakan dulu, karena kalian tidak akan punya apa-apa lagi." Gretel menyelipkan roti itu di balik celemeknya, sementara Hansel menyimpan batu-batu itu di sakunya. Kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju hutan. Ketika mereka telah berjalan sedikit jauh, Hansel berhenti dan melihat kembali ke rumah, dan melakukannya lagi dan lagi. Ayahnya berkata, "Hansel, untuk apa kamu melihat dan berdiri diam? Lihatlah kemana kamu akan pergi, dan jangan lupa bagaimana cara menggunakan kakimu." "Ah, ayah," kata Hansel, "saya sedang melihat kucing putih kecil saya, yang sedang duduk di atap, dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saya." Wanita itu berkata, "Bodoh, itu bukan kucing kecilmu, itu adalah matahari pagi yang menyinari cerobong asap." Namun, Hansel tidak melihat ke arah kucing itu, tetapi terus melemparkan kerikil putih dari sakunya saat mereka berjalan. Ketika mereka sampai di tengah hutan, sang ayah berkata, "Sekarang, anak-anak, kumpulkan kayu, dan aku akan menyalakan api agar kalian tidak kedinginan." Hansel dan Gretel mengumpulkan setumpuk semak belukar, setinggi bukit kecil. Api dinyalakan, dan ketika api sudah sangat besar, perempuan itu berkata, "Sekarang, anak-anak, berbaringlah di dekat api dan beristirahatlah, kita akan pergi ke hutan dan memotong kayu. Setelah selesai, kami akan kembali dan menjemput kalian." Maka duduklah Hansel dan Gretel di dekat api unggun, dan ketika tengah hari tiba, mereka masing-masing makan sepotong roti, dan ketika mereka mendengar suara kapak, mereka mengira bahwa ayah mereka sudah dekat. Tetapi itu bukanlah kapak, melainkan sebatang ranting yang diikatkan pada sebuah pohon yang layu yang ditiup angin ke sana kemari. Karena mereka telah duduk di sana begitu lama, mata mereka terpejam karena kelelahan dan mereka tertidur. Ketika mereka terbangun, malam telah menjadi gelap. Gretel mulai menangis dan berkata, "Bagaimana kita bisa keluar dari hutan ini?" Tetapi Hansel menghiburnya dan berkata, "Tunggulah sampai bulan terbit, maka kita akan segera menemukan jalan."
Dan ketika bulan purnama, Hansel menggandeng tangan adik perempuannya dan mengikuti kerikil-kerikil yang berkilauan seperti kepingan perak yang baru dicetak, dan menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar menyingsing, mereka tiba di rumah ayah mereka. Mereka mengetuk pintu, dan ketika wanita itu membukakan pintu dan melihat bahwa itu adalah Hansel dan Gretel, dia berkata, "Kalian anak-anak nakal, mengapa kalian tidur di hutan begitu lama? Kami pikir kalian tidak akan pernah kembali." Namun sang ayah merasa senang, karena ia merasa sedih meninggalkan mereka sendirian. Tidak lama setelah itu, terjadi lagi kelaparan yang hebat di semua bagian, dan anak-anak mendengar ibu mereka berkata kepada ayah mereka di malam hari, "Semuanya habis dimakan lagi, tinggal setengah roti yang tersisa, dan ini sudah habis. Anak-anak harus pergi, kita akan membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita." Hati pria itu berat dan dia berpikir, akan lebih baik bagi Anda untuk berbagi potongan terakhir Anda dengan anak-anak Anda. Namun, wanita itu tidak mau mendengarkan apapun yang dia katakan, tetapi memarahi dan mencelanya. Orang yang mengatakan A harus juga mengatakan B, dan karena ia telah memberi untuk pertama kalinya, ia harus melakukannya untuk kedua kalinya. Akan tetapi, anak-anak itu masih terjaga dan mendengar percakapan itu. Ketika orang-orang tua itu sudah tidur, Hansel bangun lagi, dan ingin keluar untuk mengambil kerikil. Tetapi wanita itu telah mengunci pintu, dan Hansel tidak dapat keluar. Tetapi dia menghibur adik perempuannya, dan berkata, "Jangan menangis, Gretel, tidurlah dengan tenang, Tuhan yang baik akan menolong kita." Pagi-pagi sekali, wanita itu datang dan membawa anak-anak itu keluar dari tempat tidur mereka. Mereka diberi sepotong roti, tetapi ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Dalam perjalanan menuju hutan, Hansel meremukan rotinya di dalam saku, dan sering berhenti dan melemparkan sebagian ke tanah. "Hansel, mengapa kamu berhenti dan menoleh ke belakang?" kata ayahnya, "Lanjutkan." "Saya sedang melihat merpati kecil saya yang duduk di atap dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saya," jawab Hansel. "Bodoh," kata wanita itu bukan merpati kecilmu, itu adalah matahari pagi yang menyinari cerobong asap. Tetapi sedikit demi sedikit Hansel melemparkan semua remah-remah itu ke jalan setapak. Wanita itu membawa anak-anak itu lebih jauh ke dalam hutan, tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kemudian api dinyalakan kembali, dan sang ibu berkata, "Duduklah di sana, anak-anak, dan jika kalian lelah, kalian bisa tidur sebentar, kami akan pergi ke hutan untuk menebang kayu, dan pada malam hari, setelah kami selesai, kami akan menjemput kalian." Ketika hari sudah siang, Gretel membagikan sepotong rotinya kepada Hansel, yang telah mencerai-beraikan rotinya. Kemudian mereka tertidur, dan malam pun datang dan pergi, tetapi tidak ada seorang pun yang datang kepada anak-anak yang malang itu. Mereka tidak bangun sampai hari gelap, dan Hansel menghibur adik perempuannya, dengan berkata, "Tunggulah, Gretel, sampai bulan terbit. Dan kemudian kita akan melihat remah-remah roti yang telah kuhamburkan, dan remah-remah itu akan menunjukkan jalan pulang kepada kita." Ketika bulan muncul, mereka berangkat, tetapi mereka tidak menemukan remah-remah itu, karena ribuan burung yang terbang di sekitar hutan dan ladang telah memakan semuanya. Hansel berkata kepada Gretel, "Kita akan segera menemukan jalan," tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka berjalan sepanjang malam dan keesokan harinya, dari pagi hingga malam, tetapi mereka tidak keluar dari hutan, dan mereka sangat lapar, karena tidak ada yang dapat mereka makan selain 2 atau 3 buah beri yang tumbuh di tanah. Dan ketika mereka sangat lelah sehingga kaki mereka tidak dapat lagi membawa mereka, mereka berbaring di bawah pohon dan tertidur. Sekarang sudah 3 pagi sejak mereka meninggalkan rumah ayah mereka. Mereka mulai berjalan lagi, tetapi mereka semakin masuk ke dalam hutan, dan jika bantuan tidak segera datang, mereka akan mati kelaparan dan kelelahan. Pada siang hari mereka melihat seekor burung cantik seputih salju yang sedang hinggap di dahan pohon, bernyanyi dengan indahnya sehingga mereka berhenti untuk mendengarkannya. Setelah selesai bernyanyi, burung itu mengembangkan sayapnya dan terbang mendahului mereka, dan mereka mengikutinya sampai mereka tiba di sebuah rumah kecil, yang di atas atapnya burung itu hinggap. "Kita akan mulai bekerja," kata Hansel, "dan makan yang enak. Aku akan makan sebagian dari atapnya, dan kamu, Gretel, bisa makan sebagian dari jendelanya, rasanya akan manis."
Maka Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan sedikit atap untuk mengetahui bagaimana rasanya, dan Gretel bersandar di jendela dan menggigit kaca-kacanya. Kemudian sebuah suara lembut terdengar dari dalam kamar. Menggigit, menggigit, menggigit. Siapa yang menggigit rumah kecilku? Anak-anak menjawab. Angin, angin. Angin yang lahir di surga. Dan terus makan tanpa mengganggu satu sama lain. Hansel, yang berpikir bahwa atap rumah itu terasa sangat lezat, merobek sebagian besar atapnya, dan Gretel mendorong keluar seluruh kaca jendela yang berbentuk bundar dan duduk untuk memakannya. Tiba-tiba pintu terbuka, dan seorang wanita yang sangat tua merangkak keluar dengan keruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan hingga mereka menjatuhkan apa yang mereka pegang. Namun wanita tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oh, anak-anakku yang terkasih, siapa yang membawa kalian kemari? Masuklah dan tinggallah bersamaku. Tidak ada bahaya yang akan menimpa kalian." Dia memegang tangan mereka dan membawa mereka masuk ke dalam rumah kecilnya. Kemudian makanan yang baik diletakkan di hadapan mereka, susu dan pankek dengan gula, apel dan kacang-kacangan. Kemudian dua tempat tidur kecil yang indah dibuat dengan linen putih bersih, dan Hansel dan Gretel berbaring di atasnya dan mengira bahwa mereka berada di surga. Wanita tua itu hanya berpura-pura baik hati, pada kenyataannya dia adalah penyihir jahat yang bernafsu pada anak-anak, dan telah membangun rumah roti kecil itu hanya untuk memikat mereka ke sana. Jika ada anak yang jatuh ke dalam kekuasaannya, dia akan membunuhnya, memasaknya dan memakannya, dan itu adalah hari raya baginya. Penyihir memiliki mata merah dan tidak dapat melihat jauh, tetapi mereka memiliki penciuman yang tajam seperti binatang dan tahu kapan orang mendekat. Ketika Hansel dan Gretel mendekatinya, ia tertawa jahat dan berkata dengan mengejek, "Aku memiliki mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari aku lagi." Pagi-pagi sekali, sebelum anak-anak bangun, ia sudah bangun, dan ketika ia melihat mereka tidur dan terlihat sangat cantik, dengan pipi merah yang montok, ia bergumam dalam hati, itu akan menjadi makanan yang lezat. Kemudian ia menggendong Hansel dengan tangannya yang kecil, membawanya ke dalam kandang kecil, dan menguncinya dengan pintu berpalang. Dia bisa berteriak sesuka hatinya, tetapi tidak ada gunanya. Kemudian ia pergi ke Gretel, mengguncangnya hingga ia terbangun, dan berseru, "Bangunlah, hai pemalas, dan ambillah air, dan masaklah sesuatu yang baik untuk saudaramu, karena ia ada di kandang di luar, dan ia akan menjadi gemuk. Apabila ia telah menjadi gemuk, aku akan memakannya." Gretel mulai menangis dengan sedih, tetapi semuanya sia-sia, ia dipaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh penyihir jahat itu. Sekarang makanan terbaik dimasak untuk Hansel yang malang, tetapi Gretel tidak mendapatkan apa-apa selain cangkang kepiting. Setiap pagi wanita itu merayap ke kandang kecil dan berteriak, "Hansel, julurkan jarimu agar aku bisa merasakan apakah kamu bertambah gemuk." Tetapi Hansel mengulurkan sebuah tulang kecil, dan wanita tua itu, yang matanya samar-samar, tidak dapat melihatnya, dan mengira itu adalah jari Hansel, dan merasa heran karena tidak ada cara untuk menggemukkannya. Ketika 4 minggu telah berlalu, dan Hansel masih tetap kurus, wanita tua itu menjadi tidak sabar dan tidak mau menunggu lebih lama lagi. "Hola, Gretel," teriaknya pada gadis itu, "aktiflah, dan bawakan air. Biarlah Hansel menjadi gemuk atau kurus, besok aku akan membunuhnya dan merebusnya." Oh, betapa adik perempuan yang malang itu menangis ketika ia harus mengambil air, dan bagaimana air matanya mengalir di pipinya. "Ya Tuhan, tolonglah kami," teriaknya. "Kalau saja binatang buas di hutan itu memangsa kami pasti sudah mati bersama." "Jangan berteriak," kata wanita tua itu tidak akan ada gunanya bagimu. Pagi-pagi sekali Gretel harus keluar dan menutup ketel berisi air dan menyalakan api. "Kita akan memanggang dulu," kata perempuan tua itu, "saya sudah memanaskan oven dan menguleni adonan." Dia mendorong Gretel yang malang ke oven, yang apinya sudah meloncat-loncat. "Merangkaklah masuk," kata penyihir itu, "dan lihat apakah ovennya sudah cukup panas, sehingga kita bisa memasukkan rotinya." Dan ketika Gretel sudah masuk, dia bermaksud menutup oven dan memanggangnya, lalu memakannya. Tetapi Gretel melihat apa yang ada dalam pikirannya dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana melakukannya, bagaimana kamu bisa masuk?" "Angsa yang bodoh," kata wanita tua itu. "Pintunya cukup besar, lihat, aku bisa masuk sendiri," dan ia merayap dan menjulurkan kepalanya ke dalam kompor.
Kemudian Gretel mendorongnya hingga ia masuk ke dalam, lalu menutup pintu besi dan mengencangkan bautnya. Oh! Kemudian dia mulai melolong keras, tetapi Gretel melarikan diri, dan penyihir jahat itu dibakar sampai mati mengenaskan. Namun, Gretel segera berlari ke arah Hansel, membuka kandang kecilnya dan berteriak, "Hansel, kita selamat! Penyihir tua itu sudah mati!" Kemudian Hansel melompat keluar dari kandangnya seperti seekor burung ketika pintu dibuka. Betapa mereka bersukacita dan berpelukan, menari dan berciuman satu sama lain. Dan ketika mereka tidak lagi takut kepadanya, mereka masuk ke dalam rumah penyihir itu, dan di setiap sudut terdapat peti-peti yang penuh dengan mutiara dan permata. "Ini jauh lebih baik daripada kerikil," kata Hansel, dan dia memasukkan semua yang bisa dia masukkan ke dalam kantongnya, dan Gretel berkata, "Aku juga akan membawa pulang beberapa," dan dia mengisi celemeknya dengan mutiara dan permata. "Tetapi sekarang kita akan pergi," kata Hansel, "untuk keluar dari hutan penyihir." Setelah berjalan selama 2 jam, mereka tiba di sebuah hamparan air yang luas. "Kita tidak bisa menyeberang," kata Hansel, "saya tidak melihat jembatan penyeberangan, dan tidak ada perahu." "Juga tidak ada perahu," jawab Gretel, "tetapi ada seekor bebek putih yang sedang berenang di sana, jika aku memintanya, ia akan membantu kita menyeberang." Lalu ia menangis. Bebek kecil, kau lihat? Hansel dan Gretel sedang menunggumu. Tidak ada papan atau jembatan yang terlihat. Bawalah kami menyeberang dengan punggung putihmu." Bebek itu menghampiri mereka, dan Hansel duduk di punggungnya, dan menyuruh adiknya duduk di sampingnya. "Tidak," kata Gretel, "itu akan terlalu berat untuk bebek kecil, dia akan membawa kita menyeberang, satu demi satu." Bebek kecil yang baik hati itu melakukannya, dan ketika mereka telah menyeberang dengan selamat, dan telah berjalan beberapa lama, hutan itu tampak semakin akrab bagi mereka, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka dari kejauhan. Kemudian mereka mulai berlari, bergegas masuk ke ruang tamu, dan melemparkan diri mereka ke dalam pelukan ayah mereka. Pria itu tidak pernah mengenal saat-saat bahagia sejak ia meninggalkan anak-anak di hutan, tetapi wanita itu telah meninggal. Gretel mengosongkan celemeknya hingga mutiara dan batu-batu berharga berserakan di ruangan itu, dan Hansel mengeluarkan segenggam dari sakunya untuk menambahnya. Kemudian semua ketakutan berakhir, dan mereka hidup bersama dalam kebahagiaan yang sempurna. Kisah saya berakhir, ada seekor tikus yang berlari, siapapun yang menangkapnya dapat membuat topi bulu yang besar.